Apa sih alasannya Bule Barbie datang ke Indonesia? Dasha, kamu yakin gak pengen tinggal di Indonesia? Aku pulang kampung, terus aku ingat kenapa aku senang tinggal di Indonesia. Manisku, kalian pergi ke Jerman, kuliah di situ, balik lagi ke Indonesia aja, balik lagi. Barbie, kamu diem-diem pacarannya, diem-diem ke pelaminan. Halo Manisku, sampurasun semuanya, balik lagi ke channel Bule Barbie. Dan akhirnya aku buat YouTube video ini yang ditunggu-tunggu, karena aku selalu ditanya, Bule Barbie udah punya KTP belum? Suaminya mana? Kok lebih jarang sekarang upload YouTube video. Dan sekarang alhamdulillah aku beli juga kamera baru supaya cantik-cantik gini kan. Hari ini aku pengen ceritain semuanya, segalanya. Dimana Bule Barbie tinggal sekarang, ceritanya aku datang ke Bandung. Pokoknya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Gimana tuh ceritanya aku sekarang tinggal di Jakarta dan tadi aku tinggal di mana. Pokoknya mari kita mulai dengan videonya, dan jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan video ini. Jadi manisku, seperti kalian semua tahu, aku sudah 4 tahun tinggal di Indonesia, dan sudah 4 tahun dan 4 bulan. Dan makin banyak dari kalian sudah tahu bermaksud aku dengan apa. Aku ngomong aku sudah 4 tahun di Indonesia, berarti tahun depan kita bisa dapat KTP. Wah, aku senang banget. Tapi banyak orang bilang, Dasha, kamu yakin gak pengen tinggal di Indonesia? Kalau hati saya yakin sih, tapi kita gak pernah tahu Tuhan mau kayak gimana kan. Jadi guys, sekarang aku tinggal di Jakarta, dan dulu aku tinggalnya di Bandung seperti kalian semua tahu. Dan gara-gara itu Bule Barbie juga sekedik tiasa bahasa Sunda. Sampurasun. Kumaha damang rampes aing lieu uli jong sumping. No. Aku tinggal 3 tahun di Bandung. Habis itu aku tinggal 1 tahun di Bali, dan itu adalah tahun kemarin sampai tahun ini Juni. Dari Juni sampai Desember sekarang kita tinggal di Jakarta. Nah, kenapa? Apa alasannya pindah sekarang ke Jakarta dari Bali? Padahal banyak orang pikir bule, apalagi bule kan yang berambut piring, mereka tuh pengennya pasti tinggal di Bali, karena Bali kan ada pantai-pantai, ada banyak laki-laki cantik, semuanya bebas. Jujur ya, ada minuman-minuman di mana-mana gitu, clubbing gitu ya. Tapi jujur ya, aku sempet juga buat YouTube video tentang itu, tentang Bali, dan aku juga dihujat sama warga Bali. Jadi aku sekarang agak takut ngomong kayak gitu. Tapi aku 3 tahun tinggal di Bandung. Setelah pindah ke Bali, aku jadi culture shock banget. Pas kita pindah ke Bali, kita langsung kontrakan 1 tahun di Bali. Jadi kita nggak bisa kayak putus. Kalau kita dadakan gak suka sama Bali, kita nggak bisa putus kontraknya. Jadi kita harus memang tinggal di situ 1 tahun. Kalau warga Bali tuh baik banget, mereka tuh baik banget, semuanya bagus. Cuman jujur ya, aku kurang begitu suka sama Bali. Mungkin buat liburan itu bagus, tapi buat tinggal itu aku nggak begitu suka. Yang pertama karena jujur ya, budaya Bali itu udah agak menghilang. Kalau misalnya kita datang, misalnya nih Jakarta, banyak orang suka bilang Jakarta polusi, Jakarta macet, Jakarta banyak orang kerja. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebersamaan, sisi budaya untuk bantuin orang, sisi budaya untuk kayak hormatan, kayak masih kerja, itu masih ada di Jakarta tuh. Apalagi Bandung semua orang halus-halus, semuanya lembut. Tapi kalau di Bali, semuanya terlalu asik gitu. Orang-orang tuh lebih fokus untuk liburan. Padahal mereka tinggal di situ, mereka lebih tertarik untuk liburan, untuk minum gitu. Atau mereka pikir semua cewek gampangan gitu. Aku misalnya jalan di pantai, terus tiba-tiba ditanya sama orang Indonesia, kayaknya dari Jawa, bukan asli orang Bali. Tanya berapa 1 malam gitu, kayak padahal pakai baju biasa aja gitu. Itu hal yang membuat aku sangat kaget, dan juga banyak orang suka naikin harga karena pikirkan muka bule gitu kan. Jadi kalau dibandingkan dari semua, ya itu Bali kurang aku suka untuk tinggal. Liburan bagus,
liburan bagus, warga Bali bagus, jujur. Tapi dari bule, sisi bule juga kan semua orang tahu kalau misalnya orang bule datang ke Indonesia, apalagi tuh cowok-cowok, mereka tuh pikir mereka raja-raja, mereka tuh pikir mereka kaya raya. Kalau mereka datang ke Bali, bisa aja mereka teriak di coffee shop, mereka teriakin orang lokal, nggak respect sama orang lokal, nggak bisa pakai helmet aja gitu, yang simple gitu. Ya makanya aku setelah 1 tahun setelah kontraknya aku sudah habis di Bali, aku pindah ke Jakarta. Dan jujur kalau Jakarta aku suka banget karena yang pertama di Jakarta semua teman-teman dekat. Sama apalagi di Jakarta, misalnya juga salah satu fakta dari Bali itu kalian tuh nggak bisa hampir cari jodoh itu hampir nggak mungkin di Bali. Itu susah banget karena semua orang yang datang ke Bali itu pengen satset karena mereka pasti pulang ke kampungnya, atau misalnya bule-bule yang datang ke Bali mereka tuh pasti pulang ke negaranya sendiri. Jadi bertemanan, misalnya nih teman aku bilang, oh iya dahsyat, aku cuma 2 hari di Bali. Aku bilang, enggak lah, kita kan kayak punya sefrekuensi yang sama. Kok kamu pulang? Ya aku pulang ke Tangerang, Palembang, jadi pulang terus. Bertemanan tidak bisa karena mereka semua pulang. Perjodohan juga susah. Jadi ya kalau di Jakarta orang-orang tetap fokus kerja, padahal macet ya kan, tapi tetap aja lebih bagus. Jadi alhamdulillah sekarang kita tinggal di Jakarta bareng keluarga aku. Kalau Bandung sih jujur ya, kalau Bandung hati aku masih di Bandung. Jadi kalau misalnya orang Jerman, teman-teman aku pada tanya, rumah kamu di mana? Aku bilang Bandung. Bandung itu rumah aku, karena aku pas aku datang ke Indonesia aku nggak datang ke Bali atau Jakarta, datangnya ke Bandung. Jadi ya Jakarta. Sekarang kita tinggal di Jakarta dan di sini ya lebih banyak kerjaan juga. Kalau dari sisi donasi ya karena kalian sudah tahu aku suka berdonasi di Indonesia apalagi Jawa Barat. Itu di Bali pasti banyak orang bule sudah bantu kan kalau panti-panti asuhan. Tapi kalau misalnya di Jakarta, Tangerang atau yang Bogor yang dekat-dekat itu masih belum ya. Dan sebenarnya aku sudah dapat pertanyaan ini sering sekali, sering di DM, sering ditanya di muka langsung, sering ditanya di komentar. Dan ini saatnya aku pengen jawab untuk ini. Sebenarnya aku juga sudah banyak sekali jawab pertanyaan ini seperti di podcast orang lain atau di TV gitu. Tapi sekarang saatnya kita pengen jawab, apa sih alasannya bule Pervi datang ke Indonesia? Apakah ini karena aku cari jodoh di sini? Apakah ini karena aku suka pantai-pantainya? Atau apa? Jadi mari kita jawab pertanyaan ini. Oke, jadi aku sudah 4 tahun tinggal di Indonesia dan dulu seumur hidup aku selalu tinggal di Jerman. Aku dulu duduk di Jerman, aku gak tahu apa-apa tentang Indonesia. Ini hal yang memalukan banget, tapi aku gak tahu apa-apa tentang Indonesia. Aku gak tahu budayanya, aku gak tahu apa-apa. Aku cuma tahu Indonesia ada banyak nyamuk, terus ada Bali. Itu aja yang aku tahu. Yang lain, aku gak tahu sama sekali. Terus sebenarnya aku juga kayak biasa aja kita pergi sekolah, kita kayak universitas atau apa. Ya tiba-tiba COVID mulai. Terus mama aku, dia bekerja sebagai orang yang buat pernikahan internasional kayak seperti pernikahan Indonesia belum. Insya Allah di masa depan mungkin bisa buat organisasi pernikahan Indonesia. Tapi biasanya yang Jerman, Rusia, Turki atau apalah. Nah abis itu karena COVID kan terjadi, jadi ya nggak bisa kita bekerja di field ini. Jadi gara-gara juga ini mungkin hal yang sensitif, tapi menurut kita ya Jerman itu udah mulai kurang bagus lah situasinya. Semua situasinya bukan bagus. Aku juga sama kakakku kita sedih-sedih mulu di Jerman. Cuacanya kurang enak gitu ya. Jadi kita punya pikiran untuk pindah negara di waktu COVID itu 2021. Dan pertama pikiran kita adalah Korea karena mamaku dulu pernah sekali ke Korea, di situ dia bekerja juga. Kata mama ya, di Korea itu enak, cuacanya sama kayak di Jerman, semuanya hampir kayak di Jerman. Orang-orang jago bahasa Inggris, generasi saya atau milenial. Kalau generasi yang lebih tua kurang ya, tapi biasanya bisa bahasa Inggris. Harganya juga ya sebenarnya di Korea lebih mahal daripada di Jerman kalau soal apartemen gitu. Nah terus abis itu kita lihat harga-harga, dan memang kita sebagai orang Jerman yang pengen
sebenarnya lari dari negara Jerman. Itu waktu COVID kita pengennya ya pindah gitu, kita pengen mulai hidup baru. Itu putusan mama aku, kita sama kakakku ikut aja. Kita lihat tuh harga-harga buat 3 orang di apartemen itu mahal sekali, apalagi di ibu kota Korea. Dan kita kayak oh sayang banget. Tapi nggak jadi kita pindah ke Korea. Kita pikirnya ya udah kita mau pilih negara Asia yang Southeast Asia. Nah itu kita punya pilihan antara Filipina, Thailand atau Indonesia. Kita pilih Indonesia. Dan aku sampai hari ini aku setiap hari berterima kasih kepada Allah atau kayak mama aku kita pilih Indonesia karena sekarang itu pilihan yang terbaik sih menurut aku. Aku sempat juga post vlog tentang Korea. Kalian boleh banget nonton vlog Korea karena di situ aku ceritain culture shock di Korea yang aku dapat banget. Ya, aku juga kan sempet tahun ini ke Korea dan sekarang aku lihat Korea dari sisi lain. Bagus buat liburan tapi gak bagus buat tinggal jujur. Jadi, kenapa kita pilih Indonesia? Kenapa ya? Karena kita punya teman. Kita punya satu teman yang tadi sebelumnya bekerja online dengan mama aku dan dia bilang kalau Bandung itu bagus karena cuacanya dingin. Karena mama aku kurang suka sama cuaca yang panas-panas harudang. Jadi kita pilihnya Bandung. Terus kita tanya temannya bisa nggak bantuin untuk cari rumah yang bagus. Dan awalnya kita tinggal di Cimahi. Kayaknya itu bukan juga termasuk Bandung. Awalnya aku kira itu termasuk Bandung tapi itu Cimahi gitu. Ya habis itu kita jatuh cinta sama Bandung. Jatuh cinta bener-bener. Jadi karena itu kita menetap di situ 3 tahun. Kalau misalnya kita diajak ke Jakarta atau kemana Bali itu kita cuman buat datang aja tapi pulangnya ke Bandung gitu. Dan pas aku datang ke Indonesia pasti ada banyak culture shock. Dulu teman aku ceritain sama teman Jerman aku pergi ke Indonesia, aku mau pindah. Mereka kaget, mereka nggak tahu Indonesia. Aku bilang aku pergi ke Indonesia. Tunisia ya? Enggak, Indonesia. Padahal Indonesia itu kan punya 17.000 islands, terus sangat kaya dalam kayak history, kayak makanan, terus kayak kehidupan itu juga sangat kaya. Ya sampai sekarang teman aku yang ngechat aku, mereka sampai sekarang bingung. Kita juga pastinya dapat culture shock yang seperti ya angkot, toilet, tapi juga keramahan orang Indonesia. Dan itu yang bikin kita tetap stay di Indonesia karena kita kaget sama keramahan orang Indonesia, kita kaget sama cuacanya, semuanya, makanannya, benar-benar seperti aku sudah bilang Indonesia itu bukan sempurna, tapi bagi kita orang bule yang benar-benar dari Jerman yang setiap hari harus ketemu sama orang yang bosen, yang gak ada jiwanya gitu loh. Kalau di Indonesia kan semua manusia punya jiwa, keramahan, makanannya punya jiwa. Jadi kita benar-benar jatuh cinta sama ini. Sampai sekarang aku pindah ke Indonesia itu bareng mama dan bareng kakak. Maka dari itu alasannya kenapa aku jarang pulang kampung. Terakhir kali pulang kampung itu adalah tahun kemarin. Aku juga sempat bikin vlog kalau kalian tertarik untuk nontonnya. Dan waktu pulang kampung aku pulang kampung terus aku ingat kenapa aku senang tinggal di Indonesia. Karena itu pas cuaca dingin. Sekarang cuacanya dingin banget. Mungkin aku ngerti, aku paham banget orang Indonesia yang pengen banget kuliah di Jerman, yang pengen banget pergi ke Jerman. Dan itu bagus. Kalau dari sisi kuliah, sisi edukasi, Jerman itu bagus. Tapi saran aku sih, manisku, kalian pergi ke Jerman, kuliah di situ, balik lagi ke Indonesia aja. Balik lagi. Ya, jadi aku pindah ke Indonesia itu bareng keluarga aku, mama aku dan kakakku. Aku nggak punya ayah. Yang pengen daftar jadi ayah boleh komentar di sini. Begitu. Dan itu sebenarnya alasannya dan ceritanya kenapa kita sebenarnya pindah ke Indonesia dan jatuh cinta sama Indonesia. Dan soal pertanyaan karena aku sering banget ditanya, Berbi, kamu diem-diem pacaran ya, diem-diem ke pelaminan enggak guys, aku sampai sekarang, aku jujur ya, kalau misalnya aku sekarang punya pacar, aku pasti spill di mana-mana, pasti satu medsos udah tahu. Tapi 2 tahun lalu aku pernah pacaran, cuman aku nggak spill di konten-konten aku karena dia kurang suka untuk di spill di konten-konten. Itu adalah mas-mas jauh. Padahal saya tinggal di Bandung,
Tapi aku nggak dapat orang Bandung. Oh ya, aku pengen tanya sama kalian, itu betul nggak sih orang Bandung itu buaya? Cowok-cowok Bandung itu buaya? Karena teman-teman aku malah pada bilang gitu. Ya intinya aku pacaran sama mas-mas Jawa, kita pendekatannya 3 bulan, abis pacaran 4 bulan udah putus, dan sudah 2 tahun aku jomblo. Mungkin orang-orang pada bingung kenapa aku masih jomblo padahal kan aku bule, dan mungkin orang-orang pikir tuh bule biasanya kan suka ya cepet-cepet, set pacaran sana sini. Tapi kalau aku lebih kayak orang Indonesia, aku lebih suka yang satu aja terus sampai kayak yang serius-serius. Jadi nggak pacaran sana kayak maaf ya, tapi kayak orang bule biasanya nggak, aku seperti hatinya udah orang Indonesia, pengennya semuanya slow terus sama satu orang aja. Jadi belum guys, belum ada jodohnya, belum ada suaminya, dan saya belum janda diri. Dan semoga aku berharap aku bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kalian mau tanya, kalian boleh banget di kolom komentar, atau kalian boleh DM saya, karena aku suka baca DM kalian. Aku suka banget kayak nge-scroll di komen-komen kalian, apalagi kadang-kadang saya tidak jawab semuanya, tapi aku suka banget baca-baca komen kalian. Semoga insya Allah aku bisa lebih sering lagi untuk buat YouTube video kayak gini. Dan kalau kalian suka dengan cara bikin YouTube video kayak gitu, kayak ngobrol-ngobrol aja, kalian juga like, jangan lupa like. Terima kasih ya. Wah, aku cuma pengen sekali lagi bilang terima kasih buat semua orang yang sampai sini masih suka nonton dan masih suka support, dan terima kasih Indonesia untuk membuat aku bahagia di sini dan membawa saya ke suasana yang baru dan membuat aku jatuh cinta sama negara ini. Dan seperti aku sudah bilang, Tuhan yang tahu kita berapa lama di Indonesia. Kalau hati aku pengen selamanya gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dan bye bye.